Ini kepada Saudara Airlangga kami persilakan waktu dan tempatnya. Cik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali saya hari ini menyambut para hadirin yang dapat hadir pada hari ini. Saya harap kita dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Mari kita bersyukur atas segala aktivitas kita yang masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Hadirin Bapak Ibu sekalian, acara hari ini merupakan rangkaian dari mata kuliah pendidikan dasar-dasar kurikulum. Sebuah acara hasil kolaborasi antara pendidikan vokasional informatika dengan pendidikan fisika. Lantas topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu topiknya mengenai penerapan kurikulum merdeka pada generasi alfa. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tahu bahwa sekarang kita berada di era revolusi industri 5.0 di mana manusia dan teknologi berkolaborasi dalam berproduktivitas. Perkembangan zaman dan cepatnya arus mobilisasi dan teknologi menjadikan sistem pendidikan kita semakin menantang. Oleh sebab itu, diperlukannya pembaharuan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Pembaharuan kurikulum inilah menjadi jawaban dalam pemenuhan kompetensi guru yang dibutuhkan. Sebagai catatan, menurut data dari Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari 1,3 juta guru di tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah guru yang mencapai usia pensiun mencapai 60 ribuan. Sedangkan lulusan dari program profesi guru atau PPG pada tahun 2023, angkatan 3 hanya mencapai 50 ribuan saja. Angka ini masih belum bisa menutupi jumlah usia pensiun guru pada 2024. Artinya masih banyak dibutuhkan sumber daya manusia yaitu guru pada tahun 2024. Perubahan kurikulum 13 ke kurikulum merdeka adalah langkah yang bijak dalam menyikapi hal tersebut. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka dirancang khusus untuk memberikan hak belajar secara merdeka dan memberikan cikal bakal pada generasi alfa dalam menghadapi perkembangan zaman, terutama pada generasi alfa. Karena kita tahu bersama bahwa yang mendominasi generasi alfa pada saat ini adalah mereka yang sedang duduk di sekolah dasar, di bangku sekolah dasar. Oleh sebab itu, memastikan para generasi alfa tidak terjerumus pada dampak negatif perkembangan teknologi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama bagi calon guru nantinya. Karena kita tahu karakteristik dari generasi alfa adalah tidak lepas dari gadget, dekat dengan teknologi hingga kecanduan internet. Kecanduan internet pada generasi alfa dapat berdampak negatif, salah satunya kurangnya tidur, kurangnya kualitas interaksi sosial, hingga gangguan kesehatan mental. Mengapa tidak? Hal ini jelas dipaparkan oleh seorang psikiater dari salah satu rumah sakit Cambridge di Surabaya. Beliau mengatakan, kecanduan internet terjadi pada anak rata-rata usia 11 hingga 15 tahun. Mereka adalah siswa yang enggan sekolah dikarenakan candu dalam video game dan video yang tak sepantasnya.
Lantas bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Apa saja tantangan dalam mendidik generasi Alpha dan bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka pada generasi Alpha tersebut? Nah, hal ini semua akan dipaparkan dan dirangkum oleh narasumber kita yang hadir pada hari ini. Beliau merupakan seorang dosen lulusan sarjana S1 di STJ Tapanuli Selatan dan lulusan S2 di Universitas Medan, dan beliau sedang menjalani program lulusan sarjana S3 di Universitas Medan juga. Beliau juga pernah menjadi dosen magang di Universitas Negeri Malang. Dan paling menariknya, beliau merupakan kepala badan dari penjamin mutu di kampus kita. Siapa lagi? Dan mari kita lanjut, tidak lain tidak bukan, kepada Pak Syahril Harahap, SPD MPD. Selamat pagi, Pak. Berikutnya, beliau akan memaparkan materi selama 40 menit ke depan, dilanjutkan dengan 15 menit sesi pertanyaan jawab. Dibagi atas 2 sesi, sesi tanya jawab antara moderator dan narasumber, dan audiens kepada narasumber. Tanpa panjang lebar, kepada Pak Syahril kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak saudara moderator kita di hari ini ya. Ini tepuk tangan dong untuk moderatornya. Sangat bersemangat. Saya sangat suka vibes itu, apalagi laki-laki yang maju ke depan itu luar biasa. Apresiasi untuk yang menari tadi luar biasa. Saya angkat tangan. Iya, kita aja belum tentu bisa loh sampai menari ikut, luar biasa sekali ya. Baik, saya ucapkan salam. Sebelum saya ucapkan salam, saya nyontek pantun saya yang udah disiapkan. Udah lama saya pengen buat pantun, tapi baru ini kesampaian. Boleh ya? Boleh, Pak. Oke. Kalau makan jangan berserakah. Betul. Janganlah dapur biar berantakan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang mau ke WC saya persilahkan. Oh ada? Oh tidak ada. Oke, baik. Oke, saya lanjut lagi. Pagi hari memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Mengucapkan salam hormat kepada kalian yang luar biasa sekalian. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini alhamdulillah kita jangan lupa mengucapkan syukur kita kepada Allah ya. Karena dengan kesyukuran yakinlah keberkahan lebih banyak akan kamu dapatkan di hari itu ya. Kemudian sholat juga jangan pernah lupa kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, yang terhormat Ibu, ini Pak Dekannya sudah pergi ya. Baik. Pak Dekan, kita ucapkan terima kasih juga dukungannya, selalu mendukung kita untuk sesuatu hal yang baik. Kepada Pak Dekan tadi, kemudian kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi yang masih ada, Ketua Program Studi Vokasional Informatika, ini juga selalu mendukung kegiatan positif ya. Dan yang istimewa kepada ibu-ibu, ini nggak ada bapak lagi ya, ibu-ibu yang sudah masih bertahan di sini, alhamdulillah terima kasih banyak. Dan khususnya untuk pengampu mata kuliah dasar-dasar kurikulum, mantap ya Bu Sari Wahirwaji. Sebenarnya ini bisa disebut dengan OB namanya itu outcome based education. Apa itu maksudnya? Adalah pendidikan yang berbasis luaran ya. Jadi ini bukan pertama kali kita jumpa ya. Kita jumpa di semester berapa? Semester 1. Iya. Ini memang orang-orang yang luar biasa dan terus berkembang lebih luar biasa, mantap sekali ya. Oke, terakhir kemarin dapat prestasi lomba debat ya, iya kan? Yang untuk pionisnya yang kemarin ya. Yang fisika lomba apa kemarin Bu? Belum. Oke, mungkin tahun ini akan didapatkan, saya yakin itu. Amin. Oke, baik. Saya langsung saja untuk membersihkan waktu karena ini profil saya sudah disebutkan tadi. Sebenarnya yang terbaru itu karena saya rasa perlu menyampaikan bahwasanya saya bergabung di asesor PPG Prajabatan. Itu adalah yang lagi tren saat ini, PPG Prajabatan.
Nah kalian nanti kalau udah lulus, jangan sampai lupa untuk mengikuti kegiatan ini. Kenapa? Selangkah lebih dekat kepada kesuksesan, selangkah lebih dekat kepada pekerjaan tetap, selangkah lebih dekat kepada jaminan hidup ketika Anda bergabung di PPG Prajabatan. Nanti tidak ada lagi PPG Daljak, yang ada itu Prajabatan semuanya. Dan saat kalian lulus itu tentunya ya. Oke, baik. Ini mungkin skip saja, tidak perlu, tidak, karena sudah disebutkan oleh moderator dengan sangat baik tadi. Moderator kita hari ini luar biasa. Nah ini kita langsung sebelumnya ke judul tadi. Bapak buat judulnya apa ya? Boleh saya berdiri ya? Agak-agak enak juga nih duduknya. Agak-agak sakit pinggangnya. Baik. Kumar, apa itu maksudnya? Kurikulum Merdeka. Iya. Jadi mulai sekarang kalau Bapak bilang Kumar, ya kurikulum Merdeka ya. Oke. Jangan yang lain. Ya kan? Apa yang lain? Kurang responsif gitu ya. Oke, nah Kumar, kurikulum Merdeka. Sebenarnya ini yang lagi memang sangat perlu kalian ingat, anak-anak semuanya. Dan bagi kita di pendidikan ini adalah modal dasar ya. Yang pertama, tapi ini kan dikaitkan dengan generasi Alpha. Oke. Kalian generasi apa sebenarnya? Generasi Z. Oke. Nah, kita lihat. Ada sebenarnya berapa generasi ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita bicara satu persatu dulu. Kenapa terjadi kurikulum Merdeka? Nih, kita bicarakan ada kaitannya ke sini. Yang pertama, generasi 70 tahun ke atas itu adalah generasi namanya itu builders, itu diam. Dimana itu generasinya ya udah mau diapain aja diam gitu loh. Karena memang saat itu tidak ada keterbukaan, tidak ada kebebasan untuk kalian semua. Pada saat itu ya, itu mungkin nenek kita ya. Ya, nenek atau mungkin opung ya, atau apa namanya? Eyang sepuh gitu ya. Neneknya nenek gitu ya. Iya enggak? Dan itu rata-rata sepertinya sudah meninggal saat ini ya. Karena rata-rata harapan hidup di Indonesia itu adalah 65 tahun. Ya. Jadi kalau udah mulai umur 65 tahun nanti ya, banyak-banyaklah beribadah ya kan. Karena harapan hidup rata-rata orang Indonesia 65 tahun. Itu sesuai dengan penelitian terbaru. Oke. Nah, kita lanjut untuk yang baby boomers. Itu adalah generasi 52 sampai 70. Ini mungkin ada yang nenek kalian, ada yang orang tua, ya kan? Ya kan? Oke, di generasi ini adalah generasi yang kompetitif. Kenapa? Pada saat inilah terjadi ledakan di industri di Amerika Serikat, di mana saat itu lapangan pekerjaan habis. Sehingga setiap orang itu harus berjuang mati-matian cari kerja. Jadi saat ini orang itu sibuk dengan pekerjaannya untuk bertahan hidup. Ya. Nah, selanjutnya ketika masuk ke generasi X itu adalah usia 35 tahun sampai 51. 35 sampai 51 itu mungkin orang tua kita atau kakak ya. Orang tua atau kakak. Nah, di sini orangnya itu adalah karena tadi dia dilahirkan dari orang-orang generasi baby boomers. Generasi baby boomers kayak mana tadi? Sibuk kerja. Sibuk kerja. Kira-kira anaknya kayak mana ya? Ditinggal kan? Dulu belum ada itu pembantu-pembantu, belum bisa dititip. Jadi makan sendiri, minum, ya kan? Jadi mandiri, ya. Generasi X itu jadi mandiri orang-orangnya. Ya, perhatikan, coba diperhatikan nanti orang-orang di generasi X itu adalah rata-rata orang-orang yang mandiri dan itu cenderung kaku. Karena memang dia sudah punya poin-poin penting dalam dirinya dan idealis ya. Orang-orang di generasi, kalau pernah kalian jumpa umur-umur segini biasanya kalau kalian kasih masukan dan segala macamnya, salah itu semua. Kalau ada orang tua atau kakak kalian, kak enggak kayak gitu, yang sekarang ini kayak gini yang betul. Nah, yang paling betul itu perempuan di rumah mulai dari jam 7 maghrib sampai dengan jam 10. Nggak ada di luar-luar. Padahal kan ada saat ini saat-saatnya yang perlu diperhatikan, ya kan? Jangan-jangan gara-gara itu dia nggak bisa lagi mendapatkan masa depannya. Misalnya dia itu mau mengikuti lomba
gara-gara aturan yang tadi nggak boleh lagi gitu, ya kan? Atau misalnya mungkin pada saat itu ada kayak gini, mempersiapkan acara ini sampai jam berapa semalam? Sampai jam berapa? Mana? Oh, sampai jam berapa? Oh, jam 5. Oke, jam 5 boleh. Tapi kan ada dulu orang-orang beranggapan ketika pulang sekolah itu nggak boleh lagi kemana-mana, langsung aja pulang gitu. Ya kan, pasti ditanyain. Oke, gitu ya. Tapi sebenarnya ada baiknya juga karena memberikan aturan yang tepat. Selanjutnya itu generasi apa? Generasi Y. Nah, generasi Y ini bagaimana? Generasi Y ini udah mulai sosmed berdatangan. Udah mulai teknologi itu berjalan. Itu generasi Y. Dan itu adalah ini nih, ibu-ibu yang di depan ini rata-rata generasi Y. Dan termasuk Bapak. Ya kan? Umur 22 sampai dengan 36 ya. Termasuk kok ini di sini semua. Ya lihatlah kami bagaimana ya kan? Ya kan? Oke. Di sini generasi ini antara teknologi dan kehidupannya itu masih seimbang. Dia itu masih sempat memikirkan bagaimana caranya dia untuk bersantai di rumah. Dia itu pengennya itu ada sesuatu refreshing. Makanya dulu pada generasi kami tempat-tempat viral itu paling ramai. Ya enggak? Ya Bapak Ibu ini saya yakin sudah merasakan itu. Ya kan? Ini generasi itu generasi yang melek teknologi, di mana sekarang dulu curhat-curhatan masuk semua ke Facebook. Sampai dulu kalau kalian pernah lihat, mungkin kalian lihat skoran orang tua kalian atau kakak kalian, dilihat di tahun sebelumnya itu huruf A-nya nomor 4. Huruf apa lagi ya? Huruf pokoknya mau bilang aku aja aku gitu ya. Aku pakai Q pula itu ya kan? Itu generasinya saat itu. Kenapa? Karena saat itu baru mengekspresikan diri di sosmed. Kalau buat kayak gitu keren gitu loh. Iya. Sampai laki-laki pun ikut dulu kayak gitu. Bapak jujur ada kawan-kawan yang, tapi Bapak kayaknya nggak tahu juga sih ya. Nanti takutnya lupa. Perasaan Bapak nggak, tapi takutnya lupa ya kan. Siapa tahu ada nanti. Oke. Tapi memang laki-laki pun ikut. Apalagi pada saat PDKT dengan temannya kan. Kamu lagi di mana Ci? Gitu ya kan. Pakai Ci di belakangnya. Baru dibilangnya, aku lagi JJM katanya. Apa itu JJM? Tahu JJM? Jalan-jalan malam. Rupanya jalan-jalan mantan katanya. Rupanya sama mantannya maksudnya. Oke, maksudnya itu bercanda ya. Itu artinya pada saat itu mereka memang seimbang masih ya. Nah, yang ini nih generasi Z. Ini ya kan? Ngaku. Oke. Kalian ini mulai dari bangun sampai tertutup mata nggak pernah ninggalin HP. Ada nggak satu orang yang mengaku dia nggak pegang HP seharian? Kalau ada, luar biasa. Kayaknya dia itu pada saat lahir mungkin di karantina. Karena nggak mungkin, itu alamiah, memang itu masanya. Ya, itu nggak bakal bisa tertolak. Ya, jadi di generasi ini suka kebablasan dalam hal teknologi. Tapi tetap masih ada sedikit kreativitas di sana, di mana generasi-generasi ini mulai terbuka dengan perubahan-perubahan baru dari luar yang baik. Misalnya cara berpakaian, yang mana ala ke Korea-Koreaan dibuat lebih minimalis, hijab juga dibuat model Korea, ya kan? Ya kan? Make up juga make up Korea, ya kan? Laki-laki juga pakai rambut potongan Korea gitu ya. Datang ke tukang rambut, Pak, pangkas apa? Check Mac gitu. Ya, itu maksudnya adalah di generasi memang sebuah maya semua ya. Dunia maya itu yang menjadi dunianya seperti itu. Masuk ke yang terakhir, ini yang mau kita bicarakan. Generasi Alpha itu adalah umur 7 tahun ke bawah. Itu mungkin adik-adik kita, dan mungkin itu akan menjadi murid kalian nanti ketika menjadi guru. Saat menjadi guru dengan orang ini ya, kamu jangan coba-coba menerapkan sesuatu yang menurutmu aja. Misalnya, cara mengerjakan ini seperti itu ya anak-anak. Harus seperti ini, kalau nggak seperti ini salah. Habis kamu. Habis. Kenapa? Informasi mereka baru lahir oa-oa udah dapat. Tuh, udah langsung diputarkan. Di rumah sakit lagi udah dikasih selfie sama rumah sakitnya.
Pernah kejadian? Ya udah sekarang ke Metamedica, kalau ada yang melahirkan langsung ada fotonya. Disuruh orang tuanya berfoto dulu, gitu ya. Baru lahirannya itu. Ya, paham ya? Oke, jadi ini yang mau kalian hadapi. Generasi Alpha ini adalah generasi yang sudah dari awal itu dikasih informasi yang luas sekali. Sehingga kalau masalah teknologi kalian kalah. Pasti. Nah, kalau kita sudah kalah bagian teknologi, jadi guru, kira-kira apa yang bisa kita kasih? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada? Boleh nggak? Oh nggak ada, baik. Saya aja deh yang jawab ya. Nanti mudah-mudahan yang nggak menjawab itu nggak nyesal ya. Padahal maunya aku bilang aja tadi, padahal benar gitu misalnya. Oke. Itu gara-gara mereka udah melek di semua teknologi, informasi gampang. Yang penting itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian atau karakter. Iya kan? Nah, masuklah kita ke kurikulum Merdeka. Boleh dilanjutkan. Ini nggak usah saya panjang lebar. Nah ini, apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana kontennya itu dibuat sendiri oleh gurunya. Artinya si guru harus punya program atau kreativitas yang tinggi terkait. Nah ini, bagaimana guru melakukan kebutuhan belajar sesuai minat peserta didik. Artinya guru ini harus menguasai karakteristik dulu dong, baru bisa buat kurikulum Merdeka. Kalau kamu nggak bisa menguasai karakteristik dan kamu sendiri nggak punya karakter, jangan harap bisa kurikulum Merdeka berjalan di kelas kita. Itu kenapa harus diganti lagi Bapak Ibu? Kenapa harus diganti Anda semuanya? Ya iya, karena tadi generasi yang mau diajar itu berbeda. Mungkin dulu orang tuh mantapannya waktu sekolah kami katanya. Sekolah kami itu semua hafalan gitu, unsur-unsur kimia dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Iya memang pada saat itu. Tapi sekarang udah berbeda. Kenapa? Gak perlu hafalan itu. Udah kami cari kok sampai isi-isinya semua dapat. Siapa yang melarang untuk mencontek kalau kehidupan nyata untuk pekerjaan? Ya nggak? Paham nggak maksud Bapak ya? Yang penting kan paham konsep kalau saat ini. Bukan perlu hafalannya. Paham konsep dulu. Nah, ini harus membuat sesuatu yang sesuai dengan peserta didik. Jadi kalau kalian bilang, Pak, kakak saya itu guru yang mengajar di kurikulum Merdeka. Terus dipakainya lah modul ajar namanya. Kalau RPP sekarang itu mau digantinya jadi modul ajar. Di kurikulum Merdeka modul ajar. Modul ajar itu kamu pakaikan ke tempat lain, itu kayaknya kurang sesuai. Kenapa? Karena dia udah memprediksi dulu anak didiknya. Kamu ajarkan yang misalnya kamu ambil modul ajar orang Jakarta, kamu ajarkan ke Sidimpuan, jangan harap sesuai. Beda. Ya kan? Jangan seperti itu. Itu harus disesuaikan dengan peserta didik. Oke, dilanjut Bang. Nah, ini boleh diputar bisa? Ini video yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka. Biar Bapak nggak terlalu capek, biar ada apanya. Silakan diputar dulu. Bisa? Speakernya ada tuh, bisa dikonekkan. Kalau tidak bisa nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin karena waktu. Bisa operator? Nggak bisa? Oke, dilanjut aja di next slide-nya. Ini sayang sekali. Nanti bisa kalian lihat itu ada YouTube-nya, itu adalah Direktorat SMA. Nanti dia berbicara tentang kurikulum Merdeka itu secara detail. Bapak mungkin tidak bisa detail dan karena waktunya juga singkat, ini bisa kalian lihat dari Direktorat SMA nanti. Itu ada YouTube-nya. Lanjut Pak ke slide berikutnya. Oke. Nah, karakteristik dari kurikulum Merdeka. Saya ke sini ya, Mas moderator ya. Oke. Baik. Di sini yang pertama harus fokus pada materi esensial dengan pembelajaran lebih mendalam. Artinya itu tadi, jangan cuma mengajarkan materi di kurikulum Merdeka.
nggak perlu di sana habis materi. Yang perlu di sana adalah tercipta sesuatu karakter yang diinginkan. Oke? Jadi kalau kalian nanti jadi guru dan misalnya kalian itu KKL PPL, jangan sampai dia itu berpatokan pada materi, tapi berpatokanlah pada peningkatan si siswanya. Kita kayaknya udah belajar juga ya pada saat pengantar pendidikan. Udah nggak? Masih ingat ya? Nah, pendidikan itu intinya adalah pendidikan itu intinya adalah salah pendidikan itu apa? Ya Allah. Berubah ya, berubah. Maka inti dari pendidikan adalah berubah. Artinya ada sesuatu perubahan yang bisa diterapkan di setiap mata kuliah atau mata pelajaran, gitu ya. Nah, kita lihat. Kemudian waktu itu lebih banyak untuk mengembangkan kompetisi dan karakter, ya udah saya sebutkan tadi. Di mana proyeknya itu namanya penguatan profil Pancasila. Nah, itulah itu dia. Jadi banyak sekarang acara-acara siswa, kalian perhatikanlah sosmed di mana ada guru yang mengajar di kurikulum Merdeka, banyak sekali kegiatannya. Percaya nggak? Yang pertama ada yang market day lah, kadang-kadang udah disuruh orang tuanya datang lah untuk ikut tentang psikologi anak gitu. Dan banyak acara-acara lain itu yang bertujuan untuk profil Pancasila, di mana mereka ada juga mendaur ulang sampah, ada juga kegiatan gotong royong dan sebagainya. Itu adalah profil pelajar Pancasila, dan itu bisa disesuaikan dengan kreativitas guru. Jadi tidak ada yang mendasari harus ada kegiatan ini, harus kegiatan itu, tidak. Itu bebas, itu namanya merdeka itu. Jadi kreativitas guru. Makanya ada sekarang istilah guru penggerak. Guru penggerak itulah yang udah diuji, di mana dia udah punya kreativitas sendiri dalam kurikulum. Ya. Lanjut dia fleksibilitas sudah jelas karena sudah saya sebutkan tadi, guru itu fleksibel. Kemudian yang terakhir itu menerapkan gotong royong dan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum mereka. Ya, sudah saya sebutkan tadi, mulai orang tua, siswa, dan juga pihak sekolah itu semua ikut di dalam programnya. Jadi tidak di kelas aja. Kayak gini yang kita lakukan seperti ini udah kurikulum merdeka sebenarnya. Di mana ada undang dari luar, ada ikut pihak dari sekolah gitu ya. Itu udah kurikulum merdeka sebenarnya. Secara tidak sadar kita sudah menerapkannya. Lanjut. Oke, ini lanjut ini sudah pas tadi. Kayaknya lebih enak nanti langsung tanya jawab. Nih, di kurikulum merdeka itu satuan pendidikan lah yang membuat modelnya, bukan lagi dari pusat. Dulu apa yang dari pusat itu dipakai semua sekolah. Kalau sekarang satuan pendidikan itu lebih tahu bagaimana ciri-ciri atau pembelajaran yang mau mereka terapkan. Ya. Jadi ada yang mereka itu lain, yang sekolah ini lain. Di sini aja ada nampak kayaknya. Misalnya sekolah yang berbasis IT punya program tersendiri, ya kan? Ada sekolah negeri, ada juga programnya. Dan sekolah negeri itu sendiri pun beda-beda. Ada yang mereka melaksanakan program yang misalnya kunjungan lapangan, ada yang programnya itu, tapi kayaknya di sini pun ada nggak ya yang menerapkan kurikulum merdeka? Sudah pernah survei anak-anak semuanya? Sudah ada ya berarti ya. Itu kalau sudah ada bolehlah kalian perhatikan dan observasi, itu sudah ada program profil pelajar Pancasila-nya. Lanjut ke strukturnya nih dia. Ini ada 3, ini yang paling perlu sebenarnya kalian ingat. Di kurikulum merdeka seorang guru harus mengerjakan yang 3 ini. Sebenarnya ini langkah dari siklus gitu. Yang pertama adalah diagnostik, artinya harus kamu pelajari dulu bagaimana karakteristik anak didikmu gitu ya. Harus kamu kasih pretest istilahnya gitu ya. Kalau misalnya penelitian itu pretest, di mana kamu melihat gimana karakternya, sampai mana taunya. Setiap anak harus dilihat. Gak boleh secara menyeluruh, gak boleh kamu samakan. Itu namanya pembelajaran diferensiasi. Ya, itulah pembelajaran diferensiasi. Kalau kalian pernah dengar nanti atau yang sudah pernah dengar, itulah itu. Dimana harus dibeda-bedakan, gak boleh disamakan cara mengajar ke setiap orang. Kayaknya sudah juga, tapi nggak tahu ya kalau kalian lupa di pengantar pendidikan. Ya, saya rasa sudah punya bekal semuanya. Lanjut ke perencanaan, betul? Oke, boleh, karena ini penjelasan. Lanjut, ini asesmen diagnostik tadi sudah.
Nah, nih perencanaan. Di sini guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil yang tadi yang sudah dipelajari tentang karakteristik. Jadi nggak boleh disamakan. Dia ada pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Makanya saya bilang tadi jangan samakan. Ini kamu samakan semua, malah kamu marah kalau ada yang belum tahu. Orang dia dari awal aja belum tahu apa-apa, cuy. Mau kau paksakan dia jadi sepintar orang yang sudah tahu apa-apa? No. Makanya saya bilang kemarin intinya berubah. Ada aja perubahan dia dari misalnya dia di sini ke sini, udah bagus. Tapi kalau kamu harapkan dia berubah dari sini ke sini, wah, kamu yang kurang ajar gitu. Ini kan gurunya kan. Bagaimana caranya? Gimana nggak makin bandel ya? Dipaksakan. Memang dong betul di dalam katanya. Kalau ada guru yang bilang kayak gitu, mohon maaf itu kayaknya belum memahami kurikulum merdeka. Paham ya? Jadi kalau kalian pun kalau ada merasa ada yang kayak gitu, mungkin belum paham kurikulum merdeka gitu aja. Kalau kalian merasa ada kalian ditekan gitu ya. Tapi saya yakin kalau di MIPAD nggak ada itu, mantap semua itu, ya kan? Ya nggak? Kok lemas? Iya apa enggak? Oh iya, berarti aman semua ya. Semua diperlakukan sesuai dengan kemampuannya kan? Oke, baik, saya yakin kok. Oke, lanjut. Nah, nih di pembelajaran ini juga ada videonya, tapi mohon maaf karena nggak bisa diputar, nggak apa-apa lah. Nih, pembelajaran ini guru-guru itu harus melaksanakan namanya asesmen formatif secara berkala. Artinya tadi yang saya bilang, intinya perubahan itu harus nampak di setiap kegiatan. Yaitu setiap ada kegiatan harus ada asesmen tiap orang yang dilihatnya. Jadi di situ guru itu nggak sibuk ngajar lagi sebenarnya, sibuk mengamati. Paham nggak ya? Jangan lagi kau pikir guru itu harus dari A sampai Z itu dijelaskan di depan. Nah, modelnya bukan seperti itu. Yang perlu itu yang pertama ini adalah keterampilan atau pemahaman konsepnya. Makanya harus dibuat langsung ke benda-benda nyata gitu ya. Jadi kamu nggak perlu bentuk dari rumah adat itu seperti ini. Kamu jelaskan lagi, kamu gambar lagi. Nah, langsung aja buat videonya. Diperhatikan mereka. Baru kamu fasilitasi gitu ya. Jangan kamu jelaskan, iya ada ini dua ininya enggak lagi. Enggak. Paham ya? Biarkan mereka yang mengeksplor. Dengan melihat kan dia bisa lihat ya. Misalnya, setelah kamu lihat video tadi, warna dari gedungnya apa kamu bilang? Berarti kan dia dipaksa untuk memahami yang tadi ya. Kalau yang belum memahami, sayang kali tadi saya perhatikan gitu ya. Bu, tolong boleh diulang bu, bilang. Oh, udah ulang lagi. Berarti kan memacu minat, ya kan? Oke. Ada berapa jadinya? Apa aja? Oke. Berarti kalian tidak termasuk anak yang tidak menyaksikan tadi, mantap. Ya. Lanjut. Oke. Ini udah ini terakhir nih. Ya. Sudah paham ya kurikulum merdeka itu sedikit banyaknya? Sudah kan? Kenapa tadi perlu dilakukan itu? Karena anak-anak yang mau kalian ajari itu luar biasa. Jadi perlu penanaman karakter lebih luar biasa. Dengan cara apa? Bikin kegiatan yang mereka tak pernah lakukan. Saya yakin kegiatan yang dilakukan mereka itu hanya bermain handphone, komputer, dan segalanya berkaitan dengan teknologi. Ya buatlah acara-acara ke alam, buatlah acara di rumah, ke dinas sosial atau ke panti asuhan, itu bagus. Ketika kamu jadi guru, tidak tertutup kemungkinan guru komputer ya atau guru fisika, itu boleh. Karena modelnya nanti itu tematik ya. Ada yang tematik, ada di sini juga ada disebutkan tadi ya. Tadi nggak nampak. Coba back di halaman 2 itu ada kesilapan sedikit dari back supaya agak lengkap pengetahuannya. Ini nih, oke. Nih di sini, di sana ada pendidik boleh membuat mata pelajaran sendiri. Artinya ketika kamu mengajar komputer, kamu buat tersendiri boleh. Boleh membuat tematik itu kamu join dengan mata pelajaran lain. Ayo join kita yuk. Mengadakan ini untuk pertemuan kesekian, boleh. Boleh juga modelnya integrasi. Integrasi itu adalah langsung ke tempat, langsung ke acaranya, boleh.
Itu yang dilakukan. Yang satu lagi sistem blok. Sistem blok ini adalah di mana dia itu sudah diblokkan satu kumpulan mata pelajaran dengan satu kegiatan yang utuh. Diblok dia jadinya. Jadi udah selesai semua. Jadi selama satu semester bersama. Paham ya maksud Bapak ya? Oke, kalau tidak paham nanti boleh ditanya. Lanjut terakhir tadi. Iya, baik. Ini memang kalau kurikulum ini kayaknya harus diselingi dengan nyanyian ya kan, supaya agak-agak nggak ngantuk ya. Nah, yang pertama, apa yang perlu dukungan dari implementasi kurikulum Merdeka ini? Yang pertama, sebenarnya ini semua platformnya udah ada, seri webinarnya juga udah ada, komunitas belajarnya ada, narasumbernya ada, mitra pembangunan ada, pusat layan bantuannya ada. Itu sudah ada semua di Dirjen Kemdikbud. Silahkan lihat sendiri. Dari semuanya ini ada satu hal yang paling perlu lagi, dukungan. Dukungan siapa kira-kira? Ini kalian. Kalianlah harapannya untuk ini sebenarnya. Kalian harus mempersiapkan diri untuk ini. Gimana ini mau berlaku kalau gurunya itu tidak kompeten? Gimana? Dari mana jalannya? Ya, jadi kalian mohon sadar ya, karena kalian yang diharap-harapkan, kayak orang tua berhadap pada anaknya satu-satunya, itulah sekarang harapan yang ada pada kalian. Karena kurikulum ini dianggap adalah kurikulum yang beri perubahan baru, dan baru pertama kali. Dulu kan kita kalau nggak lancar kali-kali 1 sampai 10, rasanya itu termasuk orang-orang yang di bawah level gitu ya kan. Waktu SD apalagi, ada yang mengalami, yang nyeri-nyeri berarti mengalami ya. Yang senyum-senyum berarti mengalami. Berarti mungkin kali-kali 7 yang paling susah saat itu ya kan. Pasti disuruh berdiri sampai pulang mungkin gak ada. Ya, tapi sekarang nggak lagi. Itu bukan jadi patokan. Yang jadi patokan adalah bagaimana kamu bisa berubah ke arah yang lebih baik di bagian karakter dan pemahaman konsep. Cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih Anda semuanya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa dan tetap semangat audiens. Sebelumnya Pak, izinkan saya menyampaikan pertanyaan sebelum kita menyapa audiens. Oke, boleh, silakan. Gimana nih menurut Bapak? Apakah sistem kurikulum Merdeka dapat menyetarakan sistem pendidikan kita dengan negara-negara yang sistem pendidikannya maju seperti Finlandia? Terima kasih Pak. Kayaknya sebelum saya jawab mungkin ada yang bisa jawab ya di sini. Ya boleh audiens yang bisa menjawab dipersilakan. Ada yang bisa nggak sih ngasih pendapatnya? Oh nggak ada ya. Gimana? Sama-sama bingung kita Pak. Intinya berarti belum berubah ini kalau gitu. Ya kan? Harusnya berubah. Ya. Nah kalau sebenarnya itu tadi dukungan, harus ada dukungan. Gimana mau? Kalau saya jujur ya, semua kurikulum itu bagus. Iya kan? Ya nggak sih? Ya, nanti jadi bicara politik pula kita di sini, tapi udah ya. Tapi kembali ke oknumnya, kembali ke sumber dayanya, ya kan? Kalau tujuannya ganti kurikulum untuk dapat anggaran dana, tanda tanya, ya kan? Oke, lucunya setiap pemerintahan beda-beda kurikulumnya gitu loh, nggak ada yang mau lanjutin, ya, paham gak ya? Itu maksudnya, itu poinnya. Jadi sebenarnya butuh kerja kita bersama. Makanya saya bilang harapan utamanya kalian yang ada di pendidikan ini. Saya rasa bisa, ada yang nggak bisa, ya kan? Oke. Kalau jawaban saya seperti itu. Kita bisa tidak prediksi, tapi kalau mereka kuat, kalian kuat, bisa. Sekian. Oke baik, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan kepada Pak Syahril yang telah memberi materi pada hari ini. Baiklah, berikutnya kita buka sesi pertanyaan bagi audiens yang ingin bertanya. Bagi yang pertama kita beri kesempatan atas 3 orang pertama yang ingin bertanya. Langsung saja angkat tangan dan berikan paparan nama, prodi dan semester. Silahkan yang di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Salsabila Simatupang, Prodi Vokasional Informatika kelas 3B. Izin Pak, saya ingin bertanya, apa sih Pak yang menjadi keunggulan dari kurikulum Merdeka pada generasi apa yang sekarang dibandingkan dengan kurikulum yang sebenarnya? Terima kasih. Selanjutnya boleh dipersilakan angkat tangan bagi yang audiens ingin bertanya. Oke, baik, kepada Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hesti Anjani, Prodi Pendidikan Fisika semester 3. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendidik atau menasihati anak pada generasi alpha dengan benar supaya tidak menjadi generasi yang suka memerintah dan lebih dominan mementingkan diri sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus. Selanjutnya satu orang lagi kita terima untuk bertanya. Baik, kepada Kak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, perkenalkan nama saya Siti Musaiha dari Prodi Vokasional Informatika semester 3. Izin bertanya Pak, tadi sedikit saya highlight bahwasanya ketika ada kata-kata bahwa setiap pergantian pemerintahan maka akan terjadi pergantian kurikulum. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, bagaimana cara kita untuk lebih cepat beradaptasi tentang pergantian kurikulum ini? Mengingat kita merupakan seorang calon pendidik, di mana ketika generasi alpha ini nanti insya Allah akan menjadi murid kita tidak akan tahu, bisa saja nanti kurikulum ini berubah, sehingga kan harus ada yang adaptasi yang kita lakukan. Bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan agar ini dapat tetap berjalan dengan lancar dengan kurikulum yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa banget pertanyaan dari para audiens sekian. Selanjutnya kepada Bapak kita persilakan untuk memberi penjelasan sedikit Pak. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya, ini luar biasa sekali. Tadi baru ibu-ibu semuanya ya. Belum ada bapak-bapak ini yang mewakili. Ditunggu ya Pak. Nah, baik, tadi ya ibu-ibu cantik semua ya. Yang pertama tadi Ibu siapa tadi? Fitri, ya Fitri yang menari. Halo. Oke, Fitri, keunggulan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya seperti itu ya. Tadi yang sebenarnya, sebelumnya maksudnya mungkin ya. Oke, baik. Keunggulannya tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, di mana di sini kamu jadi guru bebas mau buat program apa nak, tergantung kreativitasmu. Ada namanya program pelajar Pancasila gitu. Jadi itu bisa kamu isikan dengan kegiatan-kegiatan yang menurutmu baik. Misalnya di sekolahmu itu lingkungannya seperti apa dulu? Lingkungan yang orang kerjanya tani kah atau lingkungan pekerja kah gitu. Baru sesuaikan apa yang mau membuat gitu ya. Otomatis kan mempengaruhi ya. Kalau anak-anak petani nggak mungkin kamu langsung kasih konsep-konsep yang tinggi-tinggi. Bisa jadi nanti nggak masuk pembelajarannya gitu. Jadi dulu kan semua se-Indonesia itu harus sama gurunya menerapkan ini ya itu semua gitu. Jangan sampai kamu nggak menerapkan itu. Jadi ada istilah kejar tayang dulu. Belum siap dia mata pelajaran itu harus siap dulu. Anak-anak kita semua jadi catat dulu bungkusan dari halaman segini sampai 100 katanya. Astagfirullah. Iya kan? Dulu kayak gitu ya. Saya merasakan. Iya, sampai merangkum buku
nggak tahu lagi berapa halaman itu yang dirangkum. Saya merasakan itu. Gitu ya namanya, sedikitnya seperti itu. Baik. Selanjutnya Bu Anjani. Ini Bu Anjani ini fisika ya. Kok saya baru lihat transfer kah? Bukan, memang reguler ya Bu ya. Oke, baik. Bu Anjani, bagaimana cara mendidik generasi alfa yang suka memerintah dan lebih dominan terhadap diri sendiri? Oke. Berhubung gimana namanya ya? Kita juga belum punya anak didik yang seperti itu, tapi menurut hemat saya sebenarnya ada caranya. Caranya adalah bagaimana? Nimbrung. Ikut nimbrung di kegiatan dia. Masuk pelan-pelan. Lalu dekat kuat-kuat. Kasih tahu bahwasannya dirimu itu peduli kepada dia. Orang-orang di generasi alfa kalau udah tersentuh hatinya luar biasa. Karena mereka itu jarang loh punya sekarang itu pertemanan yang benar pertemanan. Merasa nggak? Kayaknya yang generasi Z juga udah mulai seperti itu. Ya nggak? Pertemanan di kala butuh. Ya, enggak, ini serius. Kamu jangan terlalu berharap pada teman. Cukup berharap pada dirimu sendiri dan keluarga. Iya ya, poinnya kan. Jadi kalau yang ada lagi sahabatan keren kali kalau tersinggung, ya mohon maaf, tapi memang itu kenyataan. Hari ini mungkin kalian akrab, mungkin beberapa tahun ke depan kalian nggak tahu. Orang bukan siapa-siapa dari awalnya. Kan? Jadi maksud saya, caranya tadi untuk mendidik, kalau kita jadi guru ya gitu, sentuh hatinya dulu. Pelan-pelan, ikuti dunianya. Misalnya dunianya itu, maaf cakapnya mereka itu sibuk dengan aktivitas game misalnya ya gitu ya. Kasih di sekolah itu ruang untuk itu sebentar. Bisa kan programnya ke game misalnya di sini? Bisa. Profil Project Pancasila boleh membolehkan itu, tapi dengan kadar yang tepat gitu. Kalau menurut saya seperti itu, ya sentuh hatinya aja. Memang itu semua. Karakter itu kan ke hati. Kalau hatinya udah mati itu yang susah. Aduh, susah kali. Makanya mulai dari kecil hatinya yang disentuh, ya kan? Kalau udah besar nyentuh hati itu susah. Oke, baik. Musleha dan terakhir nih. Pergantian pemerintah, ada pergantian kurikulum. Nah, kami yang dikagetkan dengan pergantian yang sering itu gitu ya. Apa yang harus kami lakukan Pak? Begitu ya Pak? Oke. Kalau pertanyaan ini sama kita nak. Bapak sebagai dosen, ya kita ya Bu ya, merasakan itu gitu. Perubahan itu harus cepat sekali diikuti. Tapi memang kalau kita mau maju, tidak ada yang tidak baik. Gitu ya. Intinya terbuka. Jangan terlalu idealis. Kalau saat ini perubahan itu tidak selamanya buruk, gitu ya. Kadang kita udah berpikir, oh yang selama ini udah bagus kok, ngapain diganti? Belum tentu kalau belum kamu coba dulu. Jadi intinya terbuka, jangan langsung menganggap negatif pada semua hal. Itu kalau menurut saya. Kalau ada pun perganti guru, ya udah ikuti aja. Contohnya apa? Yang ikut KM, kakak-kakak kelas kalian, enaknya dirasa itu. Dapat uang, dapat pengalaman, jalan-jalan. Ini PMM yang sampai luar Jawa, enak nggak? Ya udah ikuti aja dulu, nggak usah pala dicari kayak mana sebenarnya, nggak usah, ikuti aja. Apa program daftar aja. Misalnya, janganlah nanti kamu nggak, saya mau ikut, gitu aja. Nggak usah terpengaruh kata-kata orang. Kecuali ada pertimbangan tertentu, misalnya keluarga atau orang tua. Misalnya orang tua, janganlah, nggak lagi kawan awak di sini, ya udahlah, nggak mungkin kan. Tapi kalau sebenarnya hambatan-hambatan dari teman, nggak ada lagi kawanku nanti di kelas, janganlah ikut kawan, bukan hambatan itu. Siapa kau mau perhatikan di kelas, bilang aja. Ya ini masa depan soalnya, jadi tanggap aja pada perubahan, terbuka, gitu ya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Mungkin itu saja. Apa dengan terakhir? Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak. Luar biasa banget ya insight yang kita dapat pada hari ini, rekan-rekan.
Adapun kesimpulan pada hari ini yang dapat kita ambil kurang lebihnya yaitu kurikulum merdeka merupakan inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan potensi karakter siswa berdasarkan Pancasila. Sebagai contoh yang telah dipaparkan sebelumnya oleh beliau, melakukan program-program di luar instansi pendidikan seperti ke dinas sosial, ke PT, tambang ataupun observasi lainnya. Oke, dan akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang telah bersedia hadir memberikan sharing-sharing ilmu kepada kita pada hari ini. Dan apresiasi juga kepada para audiens yang telah mendengar dengan antusias. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan kepada narasumber closing statement setelah 1 menit. Silakan Pak. Baik, kesempatannya sedikit 1 menit ya. Boleh dari sekarang. Boleh lebih Pak. Boleh kita ulang salam pendidikan? Boleh. Salam pendidikan? Satu kali lagi. Salam pendidikan? Oke, semoga kalian berubah. Satu pantun lagi. Awan hitam yang berarah membuat suasana berduka, jadi semakin banyak. Sukseskan program guru penggerak, wujudkanlah kurikulum merdeka yang mantap. Satu lagi, terakhir. Masih ada 30 detik lagi. Kayak kuis jadinya. Oke, baik. Pergi tamasya bersama Fajar. Tidak lupa membeli Coca-Cola. Jalankan kurikulum Merdeka Belajar dengan upaya profil Pancasila. Luar biasa, mari kita beri tepuk tangan kepada Baik, terima kasih. Yuk. Semoga acara ini bisa membawa berkah dan bermanfaat buat kita semua pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata sebagai penutupan, karena beliau telah menyampaikan pantun, saya juga ingin menyampaikan salah satu quote buat kita semua. Dan quote ini diambil dari salah seorang pengusaha sukses yang berada di karir entertain. Sometimes God will destroy our plans when He sees that our plans are going to destroy us. Terkadang Tuhan akan menghancurkan planning kita saat Ia melihat planning itu menghancurkan diri kita. So, jangan pernah menyerah pada satu kegagalan, tetaplah terus berjuang hingga Tuhan membuka jalan. Akhir kata dari saya, pamit undur diri, saya Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi workshop hari ini dan juga kepada Saudara Airlangga Sakti yang kami mengucapkan terima kasih karena telah memadu acara hari ini. Baiklah, saatnya pembagian door prize bagi yang bertanya tadi. Karena di sini sistem kita siapa yang bertanya akan mendapat door prize. Kepada yang bertanya kami persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber yang akan diserahkan oleh
Ibu Sari Wahyuni Rojina Sution, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada Bapak narasumber dan Ibu untuk dipersilakan untuk mengambil tempat duduk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita. Dengan berakhirnya pemaparan materi workshop yang disampaikan oleh narasumber kita dan berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya Imelda Bina Valentin Dan saya Elina Rahab pamit undur diri sebagai Master of Ceremony. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu dosen kami harapkan untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama.